Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Ramon. Pertanyaan pokok sudah ditanyakan tadi ya, dan sudah jelaskan, sudah mengerti. Mungkin ada tambahan sedikit ya, Pak Ustadz, terkait dengan ajas kepatutan komunikasi ya. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa bila mana kita menyampaikan hal yang baik ya, kemudian kita diam bila mana yang tidak baik ya, Pak Ustadz. Nah ini yang main case barangkali ya ini. Bila mana ada informasi itu yang kita duga tidak valid ya atau tidak benar ya, kemudian kita mencari kebenarannya informasi itu. Sementara kita juga ingin menjaga silaturahim yang baik ya, supaya tidak dengan teman atau dengan siapa. Nah kemudian, kita apakah diam juga ataukah kita menyampaikan? Ya, padahal ini memang ada sedikit pahit juga kalau disampaikan gitu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini secara singkat saya sampaikan begini. Ajaran Nabi untuk hanya menyampaikan yang baik atau diam itu berlaku universal. Tetapi agama kita juga mengenal gibah-gibah yang harus kita lakukan. Ini bukan lagi gibah boleh, gibah yang wajib, Pak. Misalnya gibah di pengadilan, itu boleh. Seorang saksi melihat keburukan terdakwa, dia harus ngomong di depan pengadilan karena ada kepentingan besar supaya yang salah mendapat hukuman, supaya yang tidak salah tidak dihukum. Gibahnya jadi boleh. Itu dalam bahasa kita itu ada kebolehan membuka aib orang di pengadilan karena ada kepentingan lebih besar supaya yang salah dihukum, yang tidak salah tidak dihukum. Yang kedua misalnya saat konsultasi. Di zaman Nabi itu ada satu cerita bahwa perempuan lapor, Nabi, suami saya itu seperti ujung kain, impoten. Boleh nggak saya gugat cerai? Lalu Nabi bilang, dulu ketika menikah kamu kan diberi mahar, mau nggak kamu kembalikan? Mau Nabi, jadi iwat. Nabi lalu membolehkan dia bercerai. Bayangkan kalau perempuan ini nggak menyampaikan alasan dia gugat cerai. Nabi, saya mau gugat cerai pada suami saya. Kenapa? Nggak enak Nabi alasannya. Maka dalam konsultasi itu, tentu konsultasi pada orang tertentu, bukan di grup WA. Kalau grup WA jadi gibah, Pak ya. Konsultasinya pada orang yang memang layak. Maka diperbolehkan dan wajib supaya Nabi bisa mempertimbangkan apakah alasan ini layak untuk membolehkan dia cerai atau tidak layak. Atau apakah orang ini berhak mendapatkan dispensasi atau tidak. Nah, nanti ada lagi yang gibah diperbolehkan dalam konteks untuk membuat orang sadar bahwa orang itu jahat. Nanti ada beberapa irisan-irisan tipis yang kita bingung, ini gibah yang boleh atau gibah yang nggak boleh. Kalau ragu-ragu mending jangan pada maya ribu kila malam. Tetapi larangan perintah kita berkata baik atau diam itu universal. Dan nanti ada beberapa kasus di mana justru kita harus berkata buruk. Dalam artian kita sampaikan keburukan orang kalau memang ada kepentingan yang lebih besar. Kalau tidak disampaikan, nanti orang jahat tetap berkeliaran karena saksinya nggak mau menyampaikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya kira apa yang menurut kita itu rasional, agama akan memberikan penjelasan yang selaras. Agama kita itu sangat mudah dipahami. Yang jadi masalah itu satu, baru baca satu hadis, lalu ini pegangan kita. Dia lupa bahwa Nabi ngomong itu juga banyak, ajaran Nabi juga banyak. Nah makanya ketika yang Bapak sampaikan itu menjadi penting, ini walaupun tidak dalam konteksnya bab kita, tapi penting karena nanti orang tidak, waduh, walyakul khairun aw liyasmut, berarti saya nggak boleh sama sekali dibuka aib orang, padahal ada kondisi tertentu yang diperbolehkan.